Baik, para umat sekalian, pasika sekalian, selamat pagi. Semoga Anda semua sehat, berbahagia. Ya, kita berkumpul lagi di hari Minggu ini, long weekend. Biasanya umat di Jakarta kalau long weekend dia udah traveling gitu. Tapi sangat membahagiakan masih bisa bertemu dengan Anda meskipun di hari libur panjang ini ya, untuk menyempatkan waktu untuk membahas, mendiskusikan Dhamma ya, karena sekali lagi ini adalah yang akan kita pelajari adalah hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan ini. Jadi sangat bagus buat Anda untuk memahami hukum-hukum tersebut, karena beberapa kali saya menerima umat mereka menyampaikan kesedihannya, menyampaikan kesulitan dalam kehidupannya, apa yang dia alami, ya, penderitaan yang dia alami. Seringkali yang saya temukan adalah penderitaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak beralasan. Maksud saya adalah kesedihan, penderitaan yang mereka alami itu karena kesalahan persepsi mereka sendiri terhadap permasalahan kehidupan yang mereka alami. Kesalahan persepsi tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan, ya, tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi karena kurangnya pengetahuan, akhirnya mereka berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan, dan karena pikirannya yang keliru seperti itu, akhirnya dia menderita sendiri. Ingat, surga atau neraka adalah sesuatu yang ada di pikiran Anda, ya. Kalau surga dan neraka yang diciptakan di dalam apa yang diceritakan di kitab suci sebagai alam kehidupan, itu semata-mata hanyalah satu ruang, satu tempat untuk mengakomodasi kualitas pikiran Anda. Kalau pikiran Anda kualitasnya itu penuh dengan kemarahan, kebencian, penuh dengan emosi-emosi negatif, ya, alam yang disebut alam surga itu hanyalah satu tempat saja untuk mengakomodasi, bukan sesuatu yang penting. Yang lebih penting adalah keadaan batin kita sendiri gitu. Nah, kalau Anda menilai permasalahan kehidupan secara keliru dan kemudian meratapinya, menyesalinya, ya, akhirnya memunculkan kesedihan, secara psikologis Anda sudah hidup di dalam neraka. Betul. Dan secara karma itu adalah benih untuk nanti terlahir di alam yang bisa memfasilitasi kesedihan tersebut untuk terus-menerus muncul. Inilah kehidupan sesungguhnya. Nah, sebaliknya kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, ya, kemudian kita mengembangkan cinta kasih tanpa syarat, kewelas asihan tanpa syarat, kesabaran, kemudian juga kebijaksanaan, kemurahan hati, maka lihatlah pada saat itu, meskipun kita adalah seorang manusia, tetapi kita adalah seorang manusia yang hidupnya di alam surga. Karena suasana hati kita sangat positif, sangat baik, ya, sangat penuh cinta kasih, selfless, tidak mementingkan diri sendiri, ya, senantiasa melakukan sesuatu untuk kebahagiaan semua makhluk. Itu adalah surga. Bahwa nanti setelah kehidupan ini nanti kita terlahir di surga, itu hanyalah alam saja, tetapi yang lebih penting adalah suasana hati Anda. Betul tidak? Jadi sekali lagi, surga, neraka, jangan pernah khawatir lah dengan surga dan neraka. Dan saya mengatakan ini dari kemarin juga, saya mengatakan kepada umat bahwa sejak saya mengenal Dhamma mungkin 15-16 tahun yang lalu, di mana saya merasa banyak pandangan kehidupan saya berubah, dan sejak malam hari itu sampai hari ini saya tidak pernah membebani pikiran saya dengan konsep surga dan neraka. Sudah tidak ada ketakutan-ketakutan lagi. Paham? Karena saya tahu bahwa surga dan neraka adalah batin saya. Paham enggak? Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan surga dan menghindari neraka? Selama kehidupan ini saya terus-menerus mengembangkan kualitas-kualitas hati yang baik. Ya, saya memurnikan sila-sila saya secara perlahan-lahan terus gitu. Saya hindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi meskipun saya ini saat ini belum terlahir di surga, tapi hidup saya sudah seperti di dalam surga. Secara psikologis saya hidup di dalam surga, tetapi psikologi yang serasa hidup di dalam surga ini sesungguhnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah benih untuk saya nanti terlahir di alam surga.
Jadi kelahiran kita nanti di mana itulah mengapa Buddhism tidak pernah memusatkan perhatiannya pada setelah ini nanti Anda akan terlahir di mana. Udah nggak penting. Itu adalah future, masa depan. Tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah saat ini. Jadi Anda lihat sekarang poin pentingnya kenapa kita harus memikirkan saat ini. Karena surga dan neraka itu diciptakan di saat sekarang, bukan besok. Inilah mengapa kalau seseorang senantiasa memikirkan future, besoklah saya nggak apa-apa menderita selama jadi manusia, miskin nggak apa-apa, dicaci maki orang nggak apa-apa, ya dikucilkan orang nggak apa-apa, toh nanti saya dijanjikan kehidupan di surga. Tidak seperti itu. Itu artinya seseorang memperlakukan agama seperti opium, katanya si Karl Marx itu. Anda pernah mendengar? Religion is the opium of the masses. Karena memabukkan. Paham nggak? Susah hidupnya selama jadi manusia, susah, menderita gitu, tapi dia berkhayal nggak apa-apalah menderita saat ini, kan nanti masuk surga. No, religion is not for that. Religion untuk merealisasi surga di saat sekarang ini. Kalau di saat sekarang ini saja seseorang sudah seperti hidup di dalam neraka, bagaimana mungkin nanti dia lahir di surga? Karena kehidupan nanti adalah efek dari apa yang ada di dalam suasana batin kita saat ini. Dan inilah mengapa Buddhism selalu mendorong kita untuk menjadi manusia yang bermoral. Ini yang menarik buat Buddhism, dan ini salah satu alasan terkuat saya untuk embracing Buddhism. Kenapa? Karena saya harus jujur terhadap kehidupan saya. Sejak kecil saya menjadi seorang yang religius. Tetapi pada saat umur 27 tahun saya menjadi seorang pemberontak, dalam artian mempertanyakan keyakinan saya. Sudah sekian lama saya embracing my former religion, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Saya masih menderita seperti manusia yang dulu, ya. Emosi saya masih meledak-ledak, ya. Masih sering muncul. Lalu saya merasa tidak puas dengan diri saya pada waktu itu. Dan beruntung sekali karena jiwa pemberontak saya akhirnya mencari sesuatu yang lain yang bisa membuat saya berubah sesuai dengan apa yang menjadi target kehidupan saya. Sehingga pada saat saya pada suatu hari bermeditasi dan saya merasa ini jalan saya. Dan sejak hari itu sampai hari ini saya keep up terus. Saya akan tegakkan terus pola hidup yang seperti ini. Jadi menjadi seorang yang bermoral tanpa harus menggantungkan kehidupan saya kepada makhluk lain. Menarik nggak? Karena kehidupan saya adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab makhluk lain dimanapun dia berada. Kehidupan Anda adalah tanggung jawab Anda, ya. Lalu bagaimana kalau kehidupan itu menjadi tanggung jawab kita, ya? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang indah? Bagaimana kita harus menciptakan kehidupan yang baik? Syarat utama yang paling penting adalah Anda harus mempunyai pengetahuan kitab suci kita. Mempunyai pengetahuan Tipitaka. Dan inilah mengapa Anda sudah mengenal saya. Sudah 5 tahun saya berdiam pulang kembali ke Indonesia. Sejak hari pertama pulang ke Indonesia sampai hari ini boleh dikatakan saya tidak pernah beristirahat untuk menyebarkan kitab suci. Karena semata-mata saya ingin berbagi, dan itu adalah janji kepada guru saya bahwa saya harus berbagi kebahagiaan ini kepada Anda semua. Karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam Tripitaka itu benar-benar liberating, benar-benar membuat kita terbebaskan. Banyak beban-beban kehidupan Anda akan bisa Anda lepaskan pada saat Anda sudah benar-benar mempelajari Tripitaka. Memang benar karena luasnya Tripitaka, volumenya yang besar yang dikatakan 11 kali lebih banyak dari Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah mengapa, itu baru kitab induknya saja. Itulah mengapa untuk mempelajari Tripitaka kita membutuhkan waktu bertahun-tahun. Bahkan seorang biku yang hidupnya didedikasikan untuk menghafal Tripitaka setiap hari saja, dia bisa membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. Ya, apalagi kita yang hanya belajar dalam 1 minggu hanya 1 hari saja. Kalaupun sekarang sudah 5 tahun Anda belajar dengan saya kok belum selesai, dinikmati saja. Ya, karena hidup adalah present moment. Ya, nah pengetahuan Tripitaka penting sekali karena bisa membantu Anda untuk keluar dari problem kehidupan Anda. Anda bisa memanfaatkan pengetahuan Anda untuk membebaskan diri Anda dari
kesedihan, penderitaan Anda, ya karena Anda adalah tuan dari kehidupan Anda, maka Anda sendiri yang harus membebaskan kehidupan Anda dari kesedihan, kepedihan, penderitaan, apapun itu juga yang Anda alami. Nah, salah satu pengetahuan yang paling penting adalah hukum karma, karena kita manusia ini hidup ini, kebahagiaan dan penderitaan kita secara mental itu sangat ditentukan oleh karma kita. Dengan memahami cara bekerjanya hukum karma, maka Anda akan bisa mendapatkan satu informasi yang lengkap dan kemudian Anda bisa manfaatkan untuk membebaskan diri Anda dari penderitaan Anda. Nah, kita sudah masuk ke kelas yang ke-6. Klasifikasi yang sudah kita pelajari di kelas terdahulu adalah apa saja? Yang pertama adalah berdasarkan fungsi, karma kita kelompokkan berdasarkan fungsinya, ada 4 ya. Kemudian kelompok yang kedua itu berdasarkan urutan kematangan ya. Ada karma yang harus yang berat, ada karma menjelang kematian dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga itu berdasarkan waktu ya, kita kelompokkan karma berdasarkan waktu, artinya ada karma tertentu yang diperbuat di kehidupan kali ini dan harus berbuah di kehidupan kali ini juga. Ada karma tertentu yang lain kalau diperbuat di kehidupan kali ini dan kemudian kalau mendapat kesempatan, nah ini penting, kalau mendapat kesempatan, kalau ada kondisi yang menyuburkannya, karma baru berbuah ya. Pengetahuan seperti ini dulu pada waktu saya pertama kali mempelajari itu saya seperti tiba-tiba lega. Kenapa? Oh, ternyata tidak semua karma tidak harus berbuah, betul tidak? Saya jadi teringat berarti karma buruk saya yang dulu-dulu nggak harus berbuah kan? Iya, saya happy gitu. Tapi sebentar aja kemudian ingat, oh berarti karma baik saya juga nggak harus berbuah ya. Ya tetapi apapun ya, bahwa karma tidak harus berbuah itu sudah cukup membebaskan kita dari stres secara psikologis, depresi ya. Kalau Anda berbuat salah, berbuat kejahatan kan seringkali aduh Bante saya berbuat kesalahan, saya berbuat kejahatan, saya sudah ini, saya sudah begitu, saya sudah memarahi anak saya, suami saya, istri saya menyesal Bante, ini gimana Bante. Anda ketakutan dihantui bahwa karma Anda itu pasti berbuah. Betul tidak? Banyak kan yang Anda yang mengalami hal seperti itu kan, menyesali perbuatan dan takut akan efek dari perbuatan Anda. Dan sekarang saya katakan perbuatan Anda tidak harus berbuah. Jadi lupakan yang masa lalu. Sekarang kita benahi masa sekarang ya. Kita ciptakan supaya karma buruk yang sudah kita lakukan di masa lalu menjadi expired, menjadi busuk, tidak berbuah. Nah, pengetahuan dharma penting sekali, akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana cara untuk membuat benih-benih karma buruk menjadi busuk dan tidak berbuah. Nah, pagi hari ini kita akan klasifikasikan karma berdasarkan tempat kematangan. Yang pertama adalah karma lingkup indrawi. Artinya apa? Karma lingkup indrawi. Karma-karma ini kalau berbuah, dia akan berbuah di alam lingkup indrawi. Tidak bisa berbuah di alam Brahma artinya. Ya, alam lingkup indrawi ada berapa? 11. Alam neraka, alam peta, asura, dan alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Ya, kemudian yang kelima alam manusia dan 6 alam surga. Jadi jangan pernah stres di kehidupan ini. Jangan-jangan saya nggak masuk surga nanti ya. Saya sampaikan kepada Anda surganya banyak, ada 6 nggak hanya 1. Jadi pasti Anda ketampung, jangan khawatir di sana itu availability-nya itu banyak. Ada 6 surganya, jadi jangan takut, banyak kursi kosong di sana. Menunggu Anda. Nah, karma lingkup indrawi ya. Jadi kalau berbuah dia hanya berbuah di 11 alam ini ya. Dan biasanya juga dilakukan oleh mereka yang hidup di dalam 11 alam ini. Nah, ini sangat penting termasuk Anda. Oleh karena itu ya, saya harap Anda benar-benar mencermati, merenungi, meresapi dan memahami apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Ya, sebelum saya bahas karma-karma tersebut, saya akan sampaikan bahwa karma mempunyai 3 pintu. Ini hanya istilah saja. Karena Buddha mengatakan cetanahang bhikkhave kamang wadami, wahai para biku, cetana. Saya mengatakan karma itu adalah cetana. Karma itu adalah kehendak Anda untuk berbuat, motivasi Anda untuk melakukan sesuatu. Itulah yang disebut karma.
Tetapi tidak hanya berhenti di kehendak saja, Buddha kemudian melanjutkan kalimatnya ceta yitwa kamang karoti. Setelah Anda berkehendak lalu Anda melakukan sesuatu, ya, melakukan satu perbuatan. Perbuatannya bagaimana? Dilanjutkan oleh Buddha, kayena wacaya manasa, melalui atau dengan tubuh, dengan ucapan dan juga hanya dengan pikiran. Jadi tubuh, ucapan, dan pikiran itu adalah 3 pintu kama, di mana pintu-pintu tersebut menyalurkan kehendak yang ada di dalam hati Anda untuk keluar mengekspresikan diri untuk kemudian mendapatkan tujuan dari apa yang Anda kehendaki. Ini adalah pintu kama. Ada 3 pintu kama. Yang pertama adalah pintu kama tubuh, ya. Apa itu pintu kama tubuh? Kehendak yang Anda salurkan melalui tubuh, ya. Misalkan seseorang membunuh, dia harus menyalurkan kehendaknya melalui tangan atau apapun, melalui tubuh, ya. Seseorang yang berbohong, dia harus menyalurkan kehendaknya lewat ucapan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas. Nah, isyarat tubuh itu adalah pintu tubuh. Ini sangat abhidhamma sekali. Apa sih yang disebut isyarat tubuh itu? Yang disebut isyarat tubuh ini hanya sel-sel tubuh, ya, materi tubuh tertentu yang menginformasikan kepada kita bahwa seseorang sedang mengkomunikasikan dengan caranya yang khas. Itu menurut penjelasan Abhidhamma, caranya khas, ya. Kenapa dikatakan khas? Karena masing-masing negara bisa berbeda, ya. Katakanlah kalau kita orang Indonesia, kalau saya mengatakan gini, apa yang Anda pahami? Tidak, ya. Tapi kalau Anda ke India bilang gini, Anda kalau bicara dengan orang India gitu, kalau orang Indianya setuju, dia mengatakan yeah. Khas kan, berbeda kan dengan kita kan, ya. Itulah makanya kitab Abhidhamma kita memberi definisi sangat, presisinya sangat bagus. Ada kata-kata mengkomunikasikan dengan cara yang khas gitu, atau isyarat tubuh adalah materi tertentu yang membantu, mendukung, ya, memperkuat tubuh seseorang yang dikarenakan oleh pikirannya, ya, dia ingin berjalan ke sini dan berjalan ke sana, akhirnya tubuhnya bisa bergerak ke sini dan bergerak ke sana dengan dibantu elemen angin dan lain sebagainya. Jadi isyarat tubuh dengan bahasa yang mudah saya rumuskan, yang disebut isyarat tubuh adalah bentuk materi tertentu yang dipakai oleh seseorang sebagai media untuk berkomunikasi sehingga orang lain yang melihatnya paham artinya. Itu isyarat tubuh. Kalau saya mengatakan seperti ini, Anda paham? Tidak harus berbicara. Nah, ini isyarat tubuh. Tapi bentuk materinya bukan tangan ini. Kalau kita bicara Abhidhamma, kita akan bicara lebih detail bahwa sebenarnya ini nggak ada ini tanah ini. Yang ada hanyalah warna saja. Warna yang digerakkan oleh pikiran saya untuk bergerak sehingga tampaknya seperti Anda ada bentuk padat sedang bergerak. Kalau menurut Abhidhamma, ya, isyarat tubuh tidak bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat hanyalah warna. Ini perubahan warna saja yang Anda lihat itu, ya. Oke, itu nanti di kelas Abhidhamma hari Sabtu saya akan menjelaskan detail. Kalau untuk Anda cukup begitu, ya, puas ya. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ya, ini ada kalimat dari kitab suci seperti ini. Manusia dan pekerjaan manusia adalah 2 hal yang berbeda. Ya, itu diberi contoh. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan yang ini. Maka demikianlah kama tubuh dan pintu tubuh adalah 2 hal yang berbeda. Artinya kama tubuh bisa juga muncul di pintu ucapan. Nah, itu yang diartikan, ya. Jadi seseorang membunuh kalau dikatakan harus melalui pintu tubuh, iya, tetapi juga bisa melalui pintu ucapan. Nanti akan jelas. Jadi karma tubuh bisa muncul juga di karma ucapan. Disebut sebagai pintu kama tubuh karena biasanya kama tubuh muncul di pintu tubuh, bukan di pintu ucapan. Meskipun bisa juga muncul di pintu ucapan, tetapi seringkali atau biasanya muncul hanya di pintu tubuh, bukan di pintu ucapan maupun di pintu batin. Itu pintu kama tubuh. Sekarang pintu kama yang kedua adalah pintu kama ucapan. Sama. Itu adalah isyarat. Kalau tadi isyarat tubuh, maka pintu kama ucapan adalah isyarat ucapan. Apa itu artinya?
jenis sel-sel tubuh tertentu, materi tubuh tertentu yang diciptakan oleh pikiran. Jadi kalau di Abhidhamma begini, sekarang saya akan mengatakan kama itu muncul dari pikiran saya dulu. Pikiran saya berpikir saya ingin berkata-kata kama. Dari pikiran saya ada salah satu energi batin yang disebut vitaka, ya. Itu penerapan awal. Ya, satu cetasika, dia muncul dan pada saat dia muncul, dia membentur materi-materi tertentu, ada difusi di dalam materi-materi tertentu di dalam tubuh sehingga ide kama muncul. Pada saat vitaka ini membentur, kama belum bisa Anda dengarkan, tetapi hanya bisa saya dengarkan melalui batin saya. Paham ya? Kalau Anda mau mengatakan sesuatu pada awalnya kan hanya bisa didengar oleh batin Anda saja kan? Ya tidak. Nah kemudian langkah kedua, pada saat pikiran itu Anda teruskan, dia akan memproduksi materi-materi tertentu, salah satunya elemen tanah. Elemen tanah yang keras ini, yang diciptakan oleh pikiran Anda, berbenturan dengan elemen tanah di dalam kerongkongan tenggorokan Anda yang diciptakan oleh kama-kama masa lalu Anda, berbenturan sehingga bisa berbunyi kama. Menarik ya? Ciptaan pikiran. Menarik kan? Datang hari Sabtu di kelas Abhidhamma. Ya, nah itu isyarat ucapan. Ya, jadi kemudian pintu yang ketiga adalah pintu kama batin. Jadi ada 3 pintu ini. Apa itu pintu kama batin? Simply kesadaran atau cita. Ya. Nah dari 3 pintu ini kama diwujudkan. Saya sekarang akan membahas tentang 10 jalan kama baik, dan ini sangat penting buat Anda untuk Anda pahami sebaik-baiknya ya, supaya Anda bisa menghindari perbuatan ini dan juga Anda bisa membebaskan diri Anda dari depresi karena pikiran-pikiran yang salah yang seperti tadi saya sebutkan ya. Ada kalimat jalan di sana ya. Tidak semata-mata 10 kama buruk, tetapi 10 jalan kama buruk. Istilah jalan itu muncul pada saat seseorang melakukan kama dan semua faktor-faktor kama tersebut dipenuhi. Nanti akan kita bahas apa itu faktor-faktor kama ya. Pada saat semua faktornya terpenuhi, maka kama menjadi jalan kama. Efeknya apa kalau dia menjadi jalan kama? Efeknya adalah dia bisa menjadi kama produktif. Untuk bisa memproduksi kelahiran kembali, atau juga bisa memproduksi penderitaan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan. Sebaliknya, kalau kama tertentu faktornya katakanlah ada 5 faktor, 1 faktor tidak terpenuhi, dia tidak bisa menjadi jalan kama. Dia tidak bisa menjadi kama produktif, tetapi dia akan menjadi kama pendukung atau kama penghancur atau kama apa? Pengganggu, penghalang. Kita udah belajar itu kan. Contoh nih, seseorang terbiasa ingin menyakiti makhluk lain, tetapi faktornya tidak terpenuhi ya. Meskipun faktornya tidak terpenuhi, tetapi kan kemarahan sudah sempat muncul. Akhirnya kemarahan dia ini menjadi kama penghalang, menghalangi kebahagiaan dia. Sangat mudah dipahami ya. Mereka yang suka marah-marah ya, kama marah-marahnya itu akan berbuah dengan menghalangi kebahagiaan mereka. Meskipun mereka adalah orang yang sukses di dalam kehidupan ini, orang yang kaya raya, orang yang ganteng, orang yang cantik, tapi karena pemarah maka karma-karma kemarahannya menghalangi kebahagiaan dia, memperpendek kebahagiaan dia dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu istilah jalan ya. 10 jalan kama buruk dibedakan menjadi yang pertama 3 kama melalui pintu tubuh yang buruk. Ya, jadi ini sangat penting untuk Anda pahami keseluruhannya ya. Yang pertama 3 kama buruk yang melalui tubuh adalah membunuh makhluk hidup, mencuri, kemudian perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau berzina. Ya. Pelanggaran 3 sila yang pertama itu adalah kama buruk melalui tubuh. Ya, nah sekarang kama tersebut meskipun disebut kama tubuh juga bisa muncul di ucapan.
Bagaimana pembunuhan bisa muncul melalui pintu ucapan? Kalau di dalam kitab suci diberi contoh seorang raja memerintahkan algojonya gitu, ya, itu tolong si kriminal itu dibunuh gitu. Nah, jadi rajanya melakukan karma membunuh melalui order, perintah, ucapan, ya. Kemudian kita lihat yang pertama, membunuh. Apa saja faktornya supaya bisa menjadi jalan kama, ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama harus ada makhluk faktornya. Yang kedua dia mengetahui bahwa itu adalah makhluk, ya. Kalau seseorang tidak mengetahui bahwa itu adalah makhluk, maka faktor yang ini tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah kehendak untuk membunuh, itu yang penting harus ada, ya. Kemudian ada usaha untuk membunuh dan berakibat kematian. Kalau kelima faktor ini terpenuhi, maka kama membunuh telah menjadi jalan kama. Maksudnya jalan kama apa? Berarti dia bisa menjadi kama produktif, bisa membuat dia terlahir di alam bawah. Ya, kalau satu faktornya tidak terpenuhi, ya, maka dia bukan jalan kama. Dia hanya akan berfungsi sebagai kama pendukung, penghalang dan lain sebagainya. Itu maksudnya, ya. Kemudian bobot kama. Nah, ini yang sering didiskusikan di dalam grup-grup, ya. Jadi bagaimana dong kalau rumahnya ada rayapnya? Nah, kemarin apa itu rumah cacing, ya. Ya. Kalau orang cacingan gimana gitu. Kalau cacing sudah didefinisikan sebagai makhluk hidup, ya sudah pasti itu membunuh. Tetapi di dalam abhidhamma kama mempunyai bobot juga, ya. Katanya ahli hukum itu kan bisa memanipulasi hukum. Ahli kama juga. Nah, bobot kama membunuh itu tergantung kepada objeknya juga. Kalau yang dibunuh binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Ini saya tidak sedang men-encourage Anda untuk membunuh, ya, tidak. Tapi inilah hukum yang bekerja. Kalau objeknya binatangnya kecil, maka bobot kamanya kecil. Binatangnya besar, bobot kamanya besar. Kemudian kalau objeknya itu manusia, tergantung lagi kepada objeknya. Kalau manusianya bermoral, nah berbahaya, ya. Kalau manusianya tidak bermoral, berarti bobotnya kecil, bukan berarti Anda harus membunuh yang tidak bermoral loh, ya. Ya, saya tidak mendorong Anda untuk melakukan hal seperti itu. Apabila kualitas objeknya sama, moralnya sama, maka kemudian bobotnya dibedakan ke dalam besar, kecil, usaha dan kilesa yang terlibat. Maksudnya begini, seberapa intens usaha Anda untuk seseorang untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain. Ya, dengan kilesa yang sebesar apa, sekuat apa, dengan kemarahan yang sekuat apa. Kan ada kan seseorang membunuh semut dengan kemarahannya sedikit, ada seseorang membunuh semut dengan marah sekali gitu. Nah, bobotnya berbeda. Bukan dinilai dengan oleh semutnya saja, tapi oleh usaha dan oleh emosi yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut, ya. Nah, saya tadi katakan kalau 4 faktor itu tidak terpenuhi maka dia bukan jalan kama, ya. Nah, sekarang membunuh itu bisa melalui pintu tubuh dan juga ucapan, ya. Kalau di dalam kitab suci kita begini, seseorang bermaksud untuk membunuh rusa, ya. Dia bermaksud untuk membunuh rusa, kemudian sudah mempersiapkan senjatanya, dia ingin berburu ke hutan, tetapi begitu masuk hutan, ya, ternyata dia tidak dapat rusa satupun. Jadi bukan jalan kama membunuh, tetapi unsur yang lain sudah terpenuhi. Jadi artinya apa? Dia tetap saja melakukan kama buruk, ya, perilaku buruk, tetapi melalui bukan kama tubuh buruk, bukan, tetapi dia semata-mata hanya perilaku tubuh yang buruk. Sudah ada kehendak ingin membunuh rusa, senjata sudah disiapkan, usaha sudah dilakukan, tapi begitu masuk hutan tidak ketemu rusa, beruntunglah si rusa itu. Ya, jadi dia tidak jadi melakukan karma buruk, membunuh, tetapi apa? Perilaku tubuh yang buruk, kayak ducarita bahasa Palinya. Efeknya ada, dia nanti akan menjadi kama pendukung, yang akan mendukung penderitaan Anda, kama penghalang yang akan menghalangi kebahagiaan Anda, dan seterusnya. Efeknya ada tetap, ya. Jadi jangan bahagia, oh berarti selama ini banyak kama saya yang bukan kama jalan, ya. Meskipun bukan jalan, dia akan mendukung penderitaan. Kan kita udah belajar, ya, kama buruk akan mendukung apa? Penderitaan, kan? Mendukung buah karma buruk. Kama buruk akan menghalangi apa?
menghalangi buah karma baik. Kan begitu ya teorinya. Nah, di kitab suci ini juga menarik ini. Ada pertanyaan, apakah karma membunuh tidak bisa melalui pintu batin? Kenapa hanya pintu tubuh dan ucapan? Dipertanyakan oleh salah satu kelompok sektarian 2600 tahun yang lalu. Pada waktu Buddha mengatakan ini hanya karma tubuh dan ucapan, di kitab komentar dibahas. Ada kelompok sektarian yang menanyakan, loh, karma buruk kan, karma membunuh kan juga bisa dilakukan lewat batin. Terus dijawab oleh murid-murid Buddha, tidak bisa. Karma membunuh tidak bisa melalui batin. Terus kelompok sektarian mengajukan argumen, nah itu mereka yang ahli meditasi itu, ya, yang ahli mengembangkan batin kan bisa melakukan santet dan lain sebagainya gitu. Di zaman India juga ada seperti itu, ya, membunuh melalui kesaktian, ya. Dikatakan oleh murid Buddha, no, pembunuhan seperti itu bukan pembunuhan melalui meditasi gitu. Karena meditasi itu adalah mental culture, menumbuh kembangkan kualitas baik di dalam hati kita gitu. Seseorang yang membunuh melalui santet, dia tetap saja melakukan pembunuhan melalui karma tubuh atau ucapan. Terus dijelaskan bahwa mereka yang ahli santet seperti itu, satu, mereka membunuh dengan mengucapkan mantra, nah, karma ucapan kan? Atau dia membunuh dengan sebelumnya melakukan ritual tertentu. Misalkan di kitab itu disebutkan seseorang harus tidur di dalam kuburan selama berapa hari, kemudian makan dengan tidak memakai garam dan lain sebagainya. Ada ritual-ritual tertentu yang itu adalah merupakan aktivitas tubuh. Itulah mengapa penjelasannya karma membunuh hanya bisa dilakukan melalui pintu tubuh dan ucapan. Dan ada kata-kata yang menarik, kalau seseorang bisa menggunakan kualitas hatinya, pikirannya untuk membunuh orang lain, dia hanya bisa membunuh satu kali saja. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Karena begitu membunuh sekali, ilmunya berantakan. Ya, kalau dia ingin mendapatkannya lagi, dia harus melatihnya lagi, belum tentu bisa dapat lagi. Nah, itu ada penjelasannya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada ini perasaannya yang menyertai pada saat seseorang membunuh, itu bisa tidak menyenangkan, bisa juga atau perasaan sakit di dalam sakit hati ya maksudnya ya, tidak menyenangkan. Jadi meskipun ini maksudnya begini, kalau di dalam kitab suci meskipun seorang raja memerintahkan algojonya untuk membunuh kriminal, penjahat dengan mengucapkan kata-kata sambil tertawa, tetapi di detik terakhir dia ingin benar-benar si kriminal itu membunuh, menurut Abhidhamma perasaan yang muncul selalu saja tidak menyenangkan. Domanassa muncul dari kesadaran yang disertai atau berakar dengan pada kebencian, kemarahan, meskipun dia tersenyum. Ya, nah ya, jadi lihat, karena membunuh selalu berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, maka Buddhism tidak sepakat dengan adanya istilah apa itu? Pembunuhan karena belas kasih itu. Ada kan? Mercy, apa itu? Euthanasia, ya, yang katanya membunuh karena belas kasih ya. Kalau menurut Buddhism tetap saja di detik terakhir memutuskan itu ada perasaan tidak menyenangkan muncul di hati. Jadi itu adalah ada satu kebencian. Kebencian tentu saja tidak kebencian yang meledak-ledak, tapi semacam rasa tidak suka dengan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Ya, kenapa misalkan nih maaf, papa saya harus seperti ini, setiap hari kita harus bayar biaya rumah sakit, ya mahal sekali. Ya udahlah, kata dokter diteruskan juga nggak bisa hidup, eutanasia sajalah gitu. Ada perasaan tidak suka dengan keadaan. Jadi selalu saja keputusan itu muncul dari kesadaran batin yang disertai dengan kemarahan atau kebencian terhadap situasi yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, itu adalah membunuh. Kemudian yang berikutnya adalah karma yang kedua, yaitu mencuri. Apa yang Anda pahami dengan mencuri? Pertama, faktor yang terlibat, harus ada benda yang menjadi milik orang lain, dan seseorang yang mau mencuri tahu bahwa benda itu adalah milik orang lain, tahu. Kalau dia tidak tahu tidak apa-apa, ya, tapi jangan ditrik loh ya. Berarti pura-pura nggak tahu aja ya Bante ya.
Ya, jangan. Kayak kemarin itu ada yang menjawab katanya siapa? Membunuh cacing, ya udah dong, niatnya kan untuk kesehatan. Tetap nggak bisa. Anda tahu dengan minum obat cacing, cacingnya mati. Mau pakai niat untuk kesehatan, tetap aja itu membunuh. Ya. Kemudian ada pikiran untuk mencuri, muncul pikiran kehendak untuk mencuri, kemudian melakukan usaha dan akhirnya benda yang menjadi milik orang lain berpindah tangan, ya, ke tangan si pencuri. Jadi intinya ini mengambil benda yang menjadi milik orang lain. Itulah biku mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Meskipun ada minuman di sini, kalau saya tidak tahu bahwa ini dipersembahkan untuk saya, ya, atau tidak dipersembahkan untuk saya, maka saya tidak akan meminumnya. Itu, ya. Itu salah satu disiplin yang kita latih. Itu kita tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh orang lain. Itu biku, ya. Makan pun juga begitu. Kalau nanti ada di sana di meja makan, kok Anda kok cuek-cuek aja, diam-diam aja, nggak mempersembahkannya pada saya, ya udahlah, saya lapar aja lah sehari ini. Daripada melanggar sila saya. Harus diberikan. Ya, kalau tidak diberikan saya tidak bisa makan. By law. Nah, bobot kamaknya adalah tergantung pada benda yang dicuri. Kalau bendanya berharga maka lebih berat, ya. Pemilik benda yang dicuri itu artinya apakah pemilik benda tersebut itu mempunyai kualitas moral yang lebih baik, yang baik atau tidak, sesuai dengan kualitas moralnya, gitu. Perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, bisa juga netral. Bagaimana itu? Seseorang bisa mencuri dengan hati yang senang, kan? Ya, atau seseorang mencuri dengan ketakutan, ada juga, ya, takut nanti kalau ketahuan atau ada konsekuensinya nanti, gitu, maka dia mengambil sesuatu dengan rasa yang tidak nyaman. Kemudian bisa juga dengan netral, ya udah, itu yang kleptomania itu kan gitu, netral aja nih. Ya. Kemudian akarnya adalah dari kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi. Artinya seseorang bisa mencuri karena kebencian loh. Ya, misalkan nih, seseorang tidak suka dengan orang lain, ya, kemudian dia ingin menghancurkan kebahagiaannya orang lain. Akhirnya orang ini mencoba mengambil handphone katakanlah dari orang tersebut. Sebenarnya dia tidak menginginkan handphonenya. Dia hanya ingin membuat korbannya menderita saja, gitu. Jadi ada kebencian di sana. Tapi tentu saja bisa juga muncul dari keserakahan kalau dia benar-benar menginginkan handphonenya, ya. Kemudian yang ketiga, kamak melalui tubuh yang buruk adalah perilaku salah dalam mencari kenikmatan indrawi atau sering diberi istilah berzinah, ya. Faktor-faktornya adalah ada pikiran untuk menikmati objek terlarang. Nah, ini ada objek terlarang itu nanti akan saya jelaskan. Ada usaha untuk menikmatinya, kemudian ada alat untuk mendapatkannya dan hasilnya terjadi itu. Kepemilikan itu artinya akhirnya terjadilah aktivitas perzinahan, gitu. Tadi ada objek terlarang di dalam kitab suci kita menjelaskan objek terlarang itu kalau perempuan, sayangnya di kitab suci yang disebut objek terlarang itu hanya perempuan. Ini menurut saya bias gender, emang yang bisa memperkosa itu laki-laki doang. Emang perempuan nggak bisa ya? Jadi objek terlarangnya 10 perempuan, ya, di mana laki-laki itu tidak boleh melakukan perzinahan, berhubungan dengan perempuan ini. Ya, ini yang masih di bawah pengawasan ibu, pengawasan itu adalah perempuan yang masih di bawah pengawasan ibu, di bawah pengawasan ayah, atau di bawah pengawasan kedua orang tua, atau saudara laki-lakinya, saudara perempuan, sanak familinya. Jadi diawasi oleh klan dia, oleh klan itu apa? Anda menyebutnya apa? Family itu apa? Family, ya. Kemudian masih di bawah pengawasan guru spiritual dia, atau perempuan yang sudah bertunangan dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman. Nah, dikatakan dua yang terakhir ini tidak boleh disentuh. Itu, ya. Untuk melakukan perbuatan mencari kenikmatan indrawi, pelanggaran sila yang ketiga. Tapi ada 10 objek yang benar-benar tidak boleh disentuh adalah mereka yang sudah menikah, ya, karena istilahnya dibeli. Kalau zaman India ternyata ada pernikahan perempuannya dibeli, gitu.
Kemudian menikah juga karena keinginannya sendiri atau menikah karena kekayaan, jadi mungkin karena faktor kekayaan itu yang dimaksud, atau karena pakaian. Ya, intinya seseorang yang sudah menikah itu tidak boleh adalah objek yang terlarang. Ditambah dua yang tadi, perempuan yang sudah bertunangan dan perempuan yang sedang menjalani masa hukuman. Gitu. Jadi lihat ya, kalau Anda yang masih jomblo-jomblo gitu ya, jangan mengejar mereka yang sudah bertunangan lah, hati-hati lah. Saya juga jomblo. Mari kita lihat bobot kamanya. Tergantung objek yang dilanggar itu bermoral atau tidak. Ya, kemudian perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan juga bisa netral ya. Tetapi selalu saja pada saat mengambil keputusan untuk melakukan perzinahan, perasaan yang menyertai selalu menyenangkan. Itu yang bisa kita pelajari dari kitab kita. Akar kemunculannya selalu muncul dari keserakahan, kemelekatan, ya, ingin menikmati kepuasan indrawi, ya, dan tentu saja dibantu oleh delusi, khayalan, berkhayal bahwa kalau janganlah, kalau seseorang melakukan perzinahan, maka dia setelah itu pasti akan bahagia selama-lamanya, betul tidak? Hah? Anda itu setiap kali ingin mencari kenikmatan, kepuasan apapun, Anda ada sedikit banyak faktor delusinya, delusional. Anda berpikir bahwa saya akan mencari kepuasan ini, kenikmatan ini, karena kalau saya bisa mendapatkannya, saya akan bahagia selama-lamanya. Betul tidak? Tapi benar nggak? Setelah Anda dapatkan, Anda bahagia selama-lamanya? Masalahnya, problem kehidupan adalah Anda nggak kapok-kapok dibodohi oleh delusi itu. Besok lagi mencari lagi gitu, mencari lagi, meskipun untuk mencarinya itu menggunakan pengorbanan yang sedemikian rupa, tapi Anda menikmatinya gitu. Inilah problem psikologis manusia, menikmati untuk menjadi stres, depresi, menikmati untuk menjadi orang yang kualitas batinnya selalu tegang. Anda menikmatinya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Anda nonton film bioskop, kalau nggak menegangkan Anda nggak suka kan? Nah, Anda nggak sadar bahwa ketegangan itu sesungguhnya menghancurkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Anda. Ada sumber lain yang lebih powerful untuk bisa hidup tenang, damai, bahagia, yaitu pada saat Anda bisa melatih batin Anda untuk tetap tenang, tidak bergejolak. Ya. Nah, mari kita lanjutkan yang lain. Masih ada beberapa lagi. Yang berbohong ya, baik, benar. Berbohong, kama buruk melalui ucapan itu ada 4, berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan berkata-kata kosong. Ternyata bergunjing tidak tepat ya. Bergunjing itu menceritakan kejelekan orang lain toh. Ternyata bukan begitu. Ya berkata-kata kosong, berkata-kata omong kosong itu apa ya? Yang kata yang tepat ya, bercerita yang enggak bermakna gitu. Membual ya. Coba nanti Anda dengarkan. Saya kemarin berpikir kata-kata apa yang cocok ya gitu. Ya. Jadi kita masuk ke kama buruk melalui ucapan. Pintu kama yang bisa muncul itu tubuh dan juga ucapan. Ya, seseorang berbohong bisa melalui tubuh juga loh. Misalkan nih, Anda tanya, Bante Keminda, Bante ini Bante ya? Saya jawab, saya berbohong kan melalui tangan saya kan. Benar nggak? Ya, kebohongan bisa muncul melalui tubuh juga. Ya, memfitnah, berkata kasar dan berkata kosong juga bisa melalui pintu tubuh ya. Ya, bisa menggunakan payung dan lain sebagainya, itu dari kitab suci kita. Mari kita lihat berbohong. Faktor yang pertama adalah sesuatu yang tidak benar. Seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kemudian ada kehendak untuk mengelabui. Kemudian ada usaha. Kemudian mengkomunikasikannya kepada orang lain dan akibatnya orang tersebut percaya. Lihat, ada sesuatu yang tidak benar dan ada kehendak untuk mengelabui.
Itu penting sekali. Jadi artinya kalau Anda saat ini nanti pada saat makan siang Anda bercakap-cakap dengan teman Anda dan kemudian Anda mengatakan sesuatu yang Anda anggap benar, ya. Keesokan harinya Anda merealisasi bahwa apa yang Anda katakan kemarin atau hari ini tadi itu adalah sesuatu yang salah, maka Anda tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang telah berbohong, melakukan kama berbohong. Mungkin secara hukum negara Anda bisa, orang tersebut bisa dikatakan telah berbohong, ya. Tetapi secara hukum kama dia tidak melakukan kama buruk berbohong. Hukum negara dan hukum karma bisa berbeda, ya. Jadi itu maksudnya. Jadi harus ada kehendak untuk mengelabui, ya. Itu yang penting. Kemudian bobot dari kamanya tergantung kepada dampak kehancuran yang diciptakannya, ya. Perasaan yang menyertainya bisa saja berbohong dengan perasaan senang hati, bisa tidak senang atau juga netral. Kemudian akarnya selalu ada kebencian dan juga ada keserakahan. Ada seseorang yang berbohong demi untuk mendapatkan sesuatu tertentu. Karena untuk memenuhi keserakahannya, untuk memenuhi nafsu-nafsunya, ya, maka akarnya bisa dosa dan moha atau loba dan moha, gitu. Nah, pintu kama tadi dikatakan bahwa berbohong itu sesungguhnya adalah karma melalui ucapan, tetapi bisa juga dilakukan melalui tubuh, ya. Yakni misalkan seseorang kayak tadi saya, seseorang yang tahu bahwa sesungguhnya dia harus mengangguk tapi dia jawab dengan menggeleng kepala misalkan. Jadi berbohong tapi melalui tubuh gitu. Nah, ucapan, karma berbohong, memfitnah dan lain bisa juga muncul melalui ucapan dengan cara membujuk orang lain. Ya, membujuk orang lain untuk berbohong, membujuk orang lain untuk memfitnah, membujuk orang lain untuk berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hatilah gitu. Jangan dimanipulasi lah hukum karmanya. Oh berarti saya lewat orang lain aja Bante, berarti saya lolos. Enggak juga, Anda juga kena. Kena hukum karmanya gitu. Nah, bobot kama tadi tergantung kepada dampak kehancurannya. Dibedakan dalam kitab suci. Kalau buat umat perumah tangga itu contohnya bobotnya kecil apabila, nah ini saya katakan, Anda berbohong, bobotnya kecil apabila misalkan seseorang bertanya, kamu punya ini enggak? Nah, Anda menjawab sebenarnya Anda punya, tapi karena Anda tidak ingin memberikannya kepada orang tersebut, Anda jawab enggak punya. Bobotnya kecil, aman. Enggak ya, enggak aman ya, janganlah kalau bisa dihindari. Bobotnya besar itu apabila seorang menjadi saksi di pengadilan udah di bawah sumpah dan dia melakukan kebohongan, maka bobot kama buruknya itu besar sekali. Ya. Nah, kalau seorang biku bobotnya kecil itu kalau dia hanya untuk bercanda saja. Ya, dia bercanda misalkan nih seorang biku di dalam kitab suci Pindapata. Kalau zaman dulu umat suka berdana minyak, mungkin untuk lampu minyak dan lain sebagainya gitu. Hari itu dia berpindapata, dia hanya dapat minyak sedikit saja gitu. Kemudian dia berkata kepada biku-bikunya lain, hari ini di desa ini minyaknya banyak seperti sungai mengalir gitu. Ya, padahal dia hanya untuk bercanda saja gitu. Sebenarnya dia dapatnya sedikit, tapi dia bilang, wah di desa ini hari ini pas loh, nih minyaknya banyak gitu. Hanya kayak sindiran untuk bercanda saja. Nah itu bobotnya kecil, tapi bobotnya besar kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak melihat. Gawat ya biku ya. Dia tidak melihat mengatakan dia sudah melihat, itu bobotnya besar. Gitu. Ya, mari kita lanjutkan. Kama berikutnya yang kelima adalah memfitnah. Ya, faktornya adalah ada orang lain yang hendak dipecah belah. Jadi memfitnah itu adalah memecah belah persahabatan. Ada dua orang bersahabat, kemudian ada pihak ketiga yang berusaha untuk menghancurkan persahabatan ini melalui ucapan dengan difitnah salah satunya atau bahkan dua-duanya. Jadi faktornya harus ada orang lain yang hendak dipecah belah. Kemudian ada tujuan ya bahwa mereka harus dipisahkan. Ya. Anda nggak suka melihat ada dua orang bersahabat dan Anda pisahkan. Kemudian atau keinginan untuk mendapat simpati dari orang lain. Kadang ya ada orang suka seperti itu ya, memfitnah supaya dia dipuji-puji oleh orang lain gitu.
supaya disayangi dan menjadi akrab dengan orang lain. Kemudian ada usaha untuk memfitnah dan juga dikomunikasikan usahanya tersebut, ya. Jadi dari faktor ini nanti akan berdampak pada hilangnya, kalau dalam kitab suci kita disebutkan hilangnya cinta dan kasih serta persahabatan antara dua orang tersebut. Itu efeknya, ya. Bobotnya itu menjadi jalan kama apabila berhasil dia memecah belah. Kemudian apabila tidak berhasil, maka kama tersebut bukan menjadi jalan kama yang lengkap, gitu. Jadi kalau meskipun sudah melakukan fitnahan, tetapi dua sahabat ini masih tetap bersahabat, maka dia bukan jalan kama memfitnah, ya. Tidak bisa menjadi kama produktif. Itu artinya perasaan yang menyertainya bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, dan bisa netral, gitu. Berapa banyak dari Anda yang memfitnah dengan perasaan menyenangkan? Jangan dijawab, nanti membongkar rahasia Anda. Enggak pernah bantu. Berbohong dong. Jadi ada yang melakukannya dengan perasaan menyenangkan, ya, ada yang tidak senang, ada juga yang netral. Akarnya adalah kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keenam, berkata kasar. Ini menarik. Faktornya adalah ada orang lain yang hendak disakiti, ya. Kemudian ada pikiran penuh kemarahan, ada tindakan yang menyakiti dengan kata-kata, gitu. Jadi kehendak untuk berkata-kata kasar itu dikatakan kehendak tadi, cetana, memproduksi ucapan atau memproduksi gerakan tubuh. Bisa, ya, pikiran kita itu. Kemudian kalau di dalam kitab suci itu ada contoh yang pernah saya sampaikan di kelas Abhidhamma mungkin. Jadi ada seorang ibu marah mengeluarkan kata-kata seperti ini karena anaknya ini agak bandel. Setiap hari dia hobinya pergi keluar masuk ke hutan, sementara di hutan itu kan tidak aman. Nah, hari tersebut mamahnya mengatakan, kalau kamu hari ini masuk ke hutan, mama sumpahin kamu diserutu kerbau. Nah, singkat cerita, begitu dia masuk ke hutan, dia ada kerbau menghadang dia, mau menyerutuk dia. Tiba-tiba dia diam dan merenung. Semoga apa yang ada di hati mama saya yang terjadi, bukan apa yang diucapkannya yang terjadi. Dan singkat cerita, kerbaunya dari tadinya mau menyerutuk, tiba-tiba diam. Happy ending story, pergi kerbaunya. Jadi ini hanya contoh di dalam kitab komentar kita untuk menjelaskan bahwa si ibu tadi tidak sedang mengucapkan kata-kata kasar karena hatinya lembut. Hatinya penuh kelembutan. Dia hanya istilahnya itu apa? Hanya memberikan nasihat dengan caranya dia supaya anaknya nggak masuk ke hutan. Sama kalau di Myanmar itu sayado kalau mengajar samanera kecil itu suka bawa pentungan loh. Bener gitu. Kalau ada samanera kecil gitu ada apa itu tongkat gitu ya. Kalau nakal gitu ini kan gitu. Tapi saya yakin tidak marah dia. Dia hanya ingin mendidik saja supaya belajar lebih tekun, belajar disiplin. Anak kecil kan. Di Myanmar kan banyak sekali samanera yang umurnya 5 tahun, 6 tahun. Jadi bayangkan bisa dimengerti kalau sayado biku-biku mengajar dengan membawa pentungan gitu. Ya. Anda sebagai orang tuanya aja pada waktu punya anak 5-4 tahun aja kan kesulitan kan mendidik kan. Apalagi sayado yang bukan orang tuanya langsung kan. Ya, disebutkan karena di dalam kitab penjelasan kita, jadi karena hatinya itu tidak ingin menyakiti, maka hal tersebut bukan merupakan karma buruk dengan mengucapkan kata-kata kasar gitu ya. Tetapi ada kalimat penjelasan lagi, meskipun kata-kata tidak bisa dianggap sebagai kasar ya karena hati yang lembut tadi ya, tapi sebaliknya kata-kata juga tidak bisa dianggap lembut meskipun kata-katanya itu lembut. Paham nggak? Jadi bukan kata-katanya yang dinilai, tapi hatinya. Ya, paham nggak? Diberi contoh seorang raja di zaman dulu ingin menghukum pancung penjahat, ya. Kemudian dia memerintahkan pada algojonya, penjahat itu dipersilahkan tidur selama-lamanya.
Kata-katanya lembut kan, biar dia istirahat selama-lamanya. Tapi maksudnya itu kasar, maka dia berkata-kata kasar gitu. Tidurkanlah dengan tenang, ya itu kalimat di kitab suci kita gitu. Ya, tadi cerita ibu yang anaknya masuk ke hutan itu juga bukan mendorong Anda ngantar sampai rumah anak saya. Jangan ya, jangan. Hati-hati, jangan ada kemarahan, jangan ada ini. Kadang menggunakan kata-kata tertentu untuk melatih disiplin boleh-boleh saja, tapi Anda harus benar-benar menjaga hati supaya tidak ada kemarahan dan kebencian loh, ya. Nah, bobotnya karma tersebut tergantung pada kualitas moral orang yang menerima kata-kata kasar tadi, ya. Ini contoh sepele ini. Kalau Anda memaki-maki pengemis, mungkin Anda nggak kena efek apa-apa. Tapi kalau jangan Anda lah, orang lain, seseorang, jari saya ke sana bukan ke situ loh ya, sana. Enggak, ke sana, saya pastikan enggak kena siapa-siapa kan. Kalau orang tersebut memaki-maki pengemis, dia enggak kena dampak mungkin secara hukum juga, ya. Tapi secara moral juga begitu. Anda lagi, dia lagi lah. Dia memaki-maki orang tidak bermoral, secara karma bobotnya lemah. Tapi dia memaki-maki biku misalkan, bobotnya berat. Tergantung bikunya juga, dia bermoral enggak sih? Kalau bikunya enggak bermoral, ya Anda lolos, aman, kecil bobotnya. Jangan dianggap biku selalu bermoral. Ya ada, tergantung winayanya. Perasaan selalu tidak menyenangkan pada saat mengucapkan kata-kata kasar. Ya, jadi ini menjadi standarnya. Akarnya selalu kebencian dan kebencian saja ini, dan delusi maksudnya, bukan kata kasar. Kebencian dan delusi. Selanjutnya yang ketujuh adalah ini tadi berkata-kata kosong. Mari kita tentukan nanti istilahnya apa yang lebih tepat ya. Faktornya adalah kecenderungan untuk berkata yang tidak bermanfaat dan kemudian berusaha untuk menceritakannya, itu faktornya. Jadi cerita yang tidak bermanfaat gitu. Bobotnya itu tergantung seberapa sering orang tersebut melakukannya. Kalau dia udah jadi hobi, ya karmanya jadi berat. Karena bertumpuk-tumpuk kan. Dia sehari bisa melakukannya 5 kali, 10 kali gitu. Udah hobi, udah sifat. Jadi karmanya udah menjadi sangat berat sekali. Perasaan bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral ya. Jadi ini saya mohon maaf dengan mereka yang beragama Hindu, tapi ini ada di kitab suci kita. Jadi untuk memberi contoh berkata-kata kosong, seseorang di zaman India dulu menceritakan cerita-cerita tentang Mahabharata dan Ramayana gitu. Jadi itu dianggap di dalam Buddhism itu berkata-kata kosong, karena dianggap ini cerita yang sebenarnya hanya cerita saja gitu. Atau seperti seseorang yang suka bercerita gitu. Ya. Kemudian dia menceritakan Mahabharata dan juga Ramayana ya, bisa dengan perasaan menyenangkan. Kalau yang mendengarkannya berbahagia, maka dia bercerita sambil memunculkan perasaan menyenangkan. Tetapi sebaliknya dia udah bercerita panjang lebar, pembicaranya tidur gitu. Akhirnya muncul perasaan tidak menyenangkan. Atau perasaannya netral-netral saja pada saat dia menceritakan Ramayana dan Mahabharata. Nah, poinnya adalah bukan ini Ramayana dan Mahabharata itu tidak boleh diceritakan ya. Di dalam kitab penjelasan disampaikan kalau seseorang menceritakan tentang Ramayana, Mahabharata, atau kalau zaman modern ini apa? Film apa sekarang yang terkenal? Korean movie ya? Hah? Anda boleh bercerita tentang film Korea itu, tapi Anda hubungkan dengan anicca, dukkha, dan anatta ya. Gitu. Dihubungkan dengan dhamma, ya, boleh kalau di dalam kitab penjelasan. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi Anda bercerita dan Anda kaitkan dengan dhamma untuk mempertinggi, meningkatkan pemahaman dhamma, untuk memperkuat pemahaman tentang dhamma, boleh ya. Jadi itu berkata-kata kosong akarnya adalah kebencian dan delusi atau keserakahan dan delusi ya. Menjadi jalan kama apabila orang lain percaya dengan ceritanya. Bahaya ya.
Tapi kalau orang lain percaya dalam artian berarti ya benar juga ya, ini satu contoh bahwa segala kehidupan itu hanyalah anicca, dukkha dan anatta, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau percaya bahwa Mahabharata ada benar, Ramayana ada benar, ini sekali lagi dengan segala hormat kepada umat Hindu, saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab komentar. Di kitab komentarnya seperti itu gitu. Ramayana dan Mahabharata itu hanya cerita saja gitu, bukan sesuatu yang terjadi benar-benar gitu. Ya, jadi bisa menjadi jalan kama kalau yang mendengarkan akhirnya percaya bahwa cerita tersebut benar-benar terjadi. Kemudian 3 kama yang terakhir, nah ini juga menarik bahwa kama juga bisa muncul dari hanya di batin saja, di pikiran Anda saja. Muncul di pikiran, tidak pernah Anda ucapkan, tidak pernah Anda salurkan melalui tubuh, tapi itu sudah menjadi kama buruk. Makanya Anda harus paham apa saja itu karma buruk tersebut. Yang pertama adalah iri hati. Enak ya kalau mobil itu jadi milik saya ya gitu. Mobil orang lain gitu. Iri hati. Ya, hanya di pikiran saja loh. Hati-hati loh. Ya, cukup di pikiran tapi itu sudah karma buruk. Dan kalau faktornya terpenuhi dia menjadi jalan kama buruk loh. Bisa menjadi kama produktif. Faktornya ada benda yang menjadi milik orang lain dan ada kecenderungan di hati untuk memilikinya. Kama buruk. Dan bisa melahirkan seseorang di alam apaya, neraka, alam binatang, alam peta, alam asura, iri hati ke tetangga kiri, tetangga kanan, untung saya nggak punya tetangga. Bobotnya sesuai dengan benda yang diinginkan, dan pemilik benda tadi, moralnya ya, maksudnya kualitas moralnya seperti apa. Jadi walaupun keserakahan mungkin muncul pada saat seseorang itu melihat barang orang lain, tetapi tidak akan menjadi jalan kama produktif apabila tidak memunculkan pikiran iri hati tadi, ingin memiliki benda tersebut gitu. Perasaan yang muncul bisa menyenangkan, bisa juga netral, akarnya selalu dari keserakahan dan delusi ya. Yang ke-9, kehendak jahat. Nah, ini juga hanya muncul di pikiran saja, tapi sudah bisa menjadi jalan kama buruk. Faktornya adalah ada makhluk lain, dan yang kedua ada pikiran untuk menyakiti makhluk tersebut. Ya, bobotnya tergantung pada kualitas moral dari orang yang menjadi objeknya, gitu. Atau kalau binatang tergantung besar kecilnya binatang, besar kecilnya usaha yang dilakukan, kilesa yang terlibat di dalam melakukannya, ya, di dalam memikirkan itu, gitu. Kemudian tidak ada usaha ya, karena ini karma mental saja, karma batin. Perasaannya selalu tidak menyenangkan. Jadi muncul dari akar dosa, kebencian dan delusi gitu. Jadi kehendak untuk menyakiti makhluk lain ya, untuk menghancurkan kebahagiaan makhluk lain. Ada teman kita sedang berbahagia, kemudian muncul pikiran jahat hanya di pikiran kita saja ya, yang tidak menyukai orang tersebut. Semoga dia segera berakhir kebahagiaannya dan berubah menjadi penderitaan selama-lamanya. Ya, hanya pikiran-pikiran seperti itu sudah menjadi kama buruk, jalan kama buruk ya. Kemudian sifat atau karakteristik dari kehendak jahat itu adalah batin yang tidak baik ya, yang ingin menyakiti makhluk lain, muncul dari kemarahan atau kebencian gitu. Bisa menjadi jalan kama ya. Tidak harus menjadi jalan kama pikiran buruk tersebut ya, selama tidak ada pemikiran untuk menyakiti atau menghancurkan. Semoga dia hancur ininya. Kalau dia hanya membenci saja tapi tidak ada harapan untuk menghancurkan kebahagiaan dia, maka itu bukan jalan kama buruk yang disebut kehendak jahat. Kemudian yang terakhir adalah pandangan salah. Faktornya adalah distorsi terhadap objek, salah melihat objek. Dan yang kedua faktornya adalah pemahaman yang salah atas objek tersebut. Misalkan
distorsi terhadap objek. Segala sesuatu itu anicca, tetapi seseorang melihat bahwa objek tertentu adalah nicca, kekal. Ada distorsi di sana. Ya. Segala sesuatu itu secara natural dia mempunyai potensi untuk memunculkan penderitaan. Kenapa? Karena dia senantiasa berubah. Tetapi orang terdistorsi melihat bahwa di objek tersebut ada kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi pandangannya melenceng gitu. Pemahamannya juga melenceng terhadap objek tersebut. Itu menjadi faktor, jadi melihat sesuatu secara salah ya. Karena sesungguhnya segala fenomena itu adalah anicca, dukkha dan anatta, tetapi dilihat secara keliru sebagai kekal, ada kebahagiaan, ada diri indah, cantik, dan lain sebagainya. Bobotnya tergantung seberapa sering seseorang melakukannya dan apakah pandangan salahnya itu kekal atau permanen atau tidak. Artinya seumur hidup dia tidak mau melepaskannya. Itu yang dimaksud permanen. Sampai meninggal dunia dia masih memegang pandangan salah tersebut ya. Jadi itu yang disebut pandangan salah. Perasaan yang menyertai bisa menyenangkan dan netral, akarnya selalu muncul dari keserakahan, kemelekatan terhadap diri sendiri, terhadap pandangan dia sendiri. Kalau di dalam kitab suci pandangan salah tentang kama dibedakan menjadi 3. Pandangan salah yang meyakini bahwa perbuatan tidak ada efeknya. Anda melakukan apa saja nggak apa-apa, nggak ada efeknya kok. Itu pandangan salah. Pandangan salah yang kedua adalah pandangan yang tidak mengakui bahwa segala sesuatu itu muncul karena ada yang menyebabkan kemunculannya gitu. Itu ya, ahituka. Kemudian yang terakhir natika diti. Pandangan salah tentang sebenarnya tidak ada perbuatan, yang ada ya sudah memang seperti ini gitu. Kama tidak ada, sebab kama tidak ada, efek kama tidak ada, yang ada ya seperti ini. Nanti setelah meninggal dunia manusia habis sudah, nggak ada apa-apa lagi gitu. Itu pandangan salah. Buddhism sebaliknya mengatakan bahwa energi tidak bisa dimusnahkan. Itu bukan Buddhism ya. Siapa? Hukum kekekalan energi. Newton ya. Newton ya. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak bisa dimusnahkan, ya, hanya bisa bertransformasi. Sedangkan kehidupan kita, batin kita ini sesungguhnya juga energi. Tubuh kita juga energi. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam satu kehidupan, begitu selesai satu kehidupan akan terjadi transformasi ke kehidupan yang baru lagi. Selalu seperti itu. Ya, sampai kemudian seseorang mencapai nibbana di mana pancakanda padam dan seseorang akhirnya mencapai nibbana, keluar dari samsara ini ya. Jadi ada hukum yang mengatur di dalam hukum energi batin kita. Hukum yang mengatur adalah kama buruk yang sudah kita bahas, kalau dia berbuah pasti akan menghasilkan penderitaan, bukannya tanpa efek. Ya. Sebaliknya kalau karma baik yang berbuah, maka kebahagiaanlah yang akan muncul. Baik, dengan demikian maka selesailah kelas kita pagi hari ini.